Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrofil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wasyolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengausan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah sampai ke surat Al-Falaq. Sekarang dilanjutkan surat Al-Ikhlas dalam ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maksudnya yang Maha Esa itu Sang Pencipta, bahwa seluruh makhluk-makhluk yang diciptakannya itu adalah oleh Allah. Allah itu yang Maha Sang Pencipta, Sang Pencipta makhluk yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah, terutama yaitu manusia, satu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan malaikat, dan sebangsa jin, lalu langit dan bumi, lalu bintang-bintang, mega-mega, matahari dan bulan, dan seluruh alam yang diciptakan oleh Gusti Allah. Karena yang Maha Esa itu Allah. Allah itu yang Maha Esa. Allah itu yang Maha Sang Pencipta. Di dalam surat Al-Ikhlas, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah itu keesaannya udah dinyatakan oleh seluruh makhluk-makhluknya. Karena keesaan Allah itu yang Maha Pencipta makhluk yang ada di dalam dunia dan seluruh alam semesta. Qul huwallahu
Esa. Lalu dilanjutkan dengan huruf qafasetu, pandangannya. Jadi Gusti Allah itu tergantung pandangan manusianya. Kalau Allah itu Sang Pencipta, Allah itu yang menciptakan, Allah itu kang gawe. Allah itu yang menciptakan alam dunia. Allah itu yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam dunia. Lalu Allah itu yang Maha Esa. Keesaan Allah telah diakui oleh seluruh makhluk-makhluknya. Karena Allah itu yang Maha Esa. Esa itu Sang Pencipta. Seluruh alam dunia, seluruh alam itu diciptakan oleh Gusti Allah. Jadi keesaan Allah itu udah nyata, udah diketahui oleh seluruh makhluk-makhluknya. Jadi tergantung pandangan manusianya. Lalu dilanjutkan dengan lam mati, Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah sudah mengasih jalan terhadap makhluk-makhluknya untuk meyakinkan bahwa di alam dunia ini ada Sang Pencipta, bahwa di alam dunia ini ada Tuhan, bahwa di alam dunia ini ada Allah, bahwa di dalam dunia ini ada ciptaan-ciptaan Gusti Allah. Jadi harus meyakini bahwa seluruh cipta-ciptaan yang ada di alam dunia ini ciptaan Gusti Allah. Di dalam huruf lam mati Gusti Allah gawe dalan. Jadi seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah dikasih jalan untuk mempercayai bahwa di alam dunia ini ada Sang Pencipta. Karena seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah itu ciptaan Gusti Allah semua, bukan yang lain. Karena Gusti Allah itu yang Maha Esa. Esa itu yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Bintang-bintang dan mega-mega dan matahari dan bulan, langit dan bumi, dan seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan di alam dunia ini adalah ciptaan Allah. Allah itu yang Maha Esa. Esa itu Sang Pencipta. Habasehu, nyata. Gusti Allah telah menyatakan terhadap makhluk-makhluknya, terhadap cipta-ciptaannya, bahwa Allah itu yang Maha Merajai, bahwa Allah itu yang Maha Esa, bahwa Allah itu seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan di alam dunia ini ciptaan Gusti Allah. Karena seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah tidak akan mampu menyaingi keesaan dan tidak mampu menyaingi Rahmannya, Rahimnya. Karena ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu ada batas-batasnya. Kalau Allah itu seluruh alam, seluruh makhluk yang merajai itu adalah Allah. Karena Allah sudah dinyatakan oleh seluruh makhluk-makhluknya di dalam huruf habasehu, maknanya nyata. Karena Allah itu yang Maha Esa. Esa itu Sang Pencipta. Allah itu sudah dinyatakan oleh seluruh makhluk-makhluknya. Karena Allah itu menciptakan langit dan bumi. Allah itu menciptakan mega-mega. Allah itu menciptakan bintang-bintang. Allah itu menciptakan lautan, alas belantara, dan seluruh satu-satu hewan yang ada di daratan dan di lautan. Karena Allah itu yang Maha Esa. Esa itu Sang Pencipta alam dan Sang Pencipta makhluk. Lalu dilanjutkan dengan huruf wawu tesid jaberwa ing perjalanan lingkungannya. Jadi Gusti Allah menciptakan lingkungan. Lingkungan itu tidak ada hentinya. Lingkungan itu tidak bisa berhenti karena lingkungan itu pasti berjalan. Karena di dalam urutan-urutan
Lingkungan itu berjalan semua, tidak berhenti. Dari tingkatan yang paling bawah dan sampai tingkatan yang paling tertinggi, itu berjalan semua. Karena di dalam lingkungan Allah itu berjalan semua. Karena Allah itu yang maha merajai, Allah itu yang maha adil, Allah itu yang maha agung. Karena perputaran lingkungan itu yang saya maksudkan, Allah itu berjalan terus membuat lingkungan. Karena Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan alam dunia, lalu Allah itu merahmani dan merahimi. Lalu Allah mengasihi seluruh makhluk-makhluk yang diciptakannya dalam perjalanan lingkungan. Lingkungan alam dunia ini berjalan terus-menerus, tidak ada hentinya. Lalu dilanjutkan dengan huruf lam jabar la satu alif, ing perjalanan hati. Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Semuanya diciptakan makhluk itu ada hatinya. Satu hewan mempunyai hati, tumbuh-tumbuhan mempunyai hati, manusia mempunyai hati, makhluk-makhluk yang lain mempunyai hati. Cuma yang tahu itu adalah Allah. Seluruh makhluk-makhluknya tidak ada yang tahu bahwa seluruh cipta-ciptaannya itu mempunyai hati. Hati itu tidak berbentuk kalau tahu. Kalau ibaratnya bentuk hati manusia itu hanya segumpal daging, tapi aslinya hati itu adanya di tingkah laku dan perilaku. Hati nurani itulah hati yang sesungguhnya. Kalau yang ada di dalam diri kita ini hanya segumpal daging, yang asli namanya hati. Hati itu maknanya hati nurani. Hati nurani ini perjalanan hati manusia dan seluruh makhluk-makhluknya. Saya bilang, setiap makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah itu mempunyai perjalanan hati. Makhluk itu Gusti Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini banyak. Semuanya mempunyai hati. Hati satu hewan, hati manusia, hati tumbuh-tumbuhan, dan hati seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan Gusti Allah itu. Hati yang sesungguhnya itu bukanlah segumpal daging, tapi hati nurani itu adanya di pikiran dan tingkah laku perjalanan manusianya. Itu namanya hati. Kalau hati yang ada di dalam diri manusia itu adalah hati segumpal daging. Tapi yang aslinya, hati yang asli sesungguhnya adalah dalam pikiran dan dalam perjalanan. Hati nurani itu yang paling terdalam, tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Hati yang paling terdalam itu datnya Allah. Waktu kanjeng Nabi Adam alaihi salam dikasih datnya itu adalah dalam hati. Jadi hati, perilaku, tingkah laku, pikiran itu adalah dari Allah. Jadi maknanya hati itu dalam hati yang paling dalam dan Allah yang paling dalam. Itulah namanya hati. Kalau hati yang berbentuk dalam hati diri manusia itu adalah segumpal daging. Tapi hati yang sesungguhnya adalah dalam hati yang paling dalam, yaitu zat Allah. Karena zat Allah itu adanya dalam tingkah laku manusia dan pikiran manusia. Itulah dalam hati yang sesungguhnya. Jadi manusia itu perjalanan hati itu sudah dinyatakan oleh seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam dunia. Karena di huruf H-P-S-H nyata, Gusti Allah telah menyatakan terhadap makhluk-makhluknya bahwa hati itu yang asli yang sesungguhnya tidak berbentuk, tidak berwujud, itu tapi nama, itu dalam hati yang paling dalam, yaitu zat Allah. Karena zat Allah itu berdiam dirinya di dalam hati manusia yang paling dalam. Kalau hati manusia, kalau segumpal daging, itu namanya bukan hati, tapi hanya seobak daging.
Tapi yang mengikuti entar besok di alam kelanggan, di alam akhirat, kalau manusia telah dipanggil oleh Allah, entah dipertanyakan ing dalam hatinya, ing dalam perilakunya, ing dalam pikirannya, yang dipertanyakan itu laku lampah manusianya itu bagaimana ing alam dunianya. Alam dunianya itu ing tingkah lakunya itu tergantung manusianya memilihnya bagaimana. Baik buruknya manusia itu tergantung hati yang paling dalam dan pikiran yang paling dalam. Karena terletak hati itu ing dalam hati yang paling dalam. Itu ing paling dalam itu adalah zat Allah. Jadi manusia itu harus mempererat hati kita ini. Telah didapatkan dari Allah. Asal usulnya kan Nabi Adam alaihissalam dikasih zatnya dari Allah ing dalam hati. Jadi manusia itu harus mempererat ing dalam hatinya. Lalu alif jabar a ing atase Gusti. Jadi Gusti Allah telah mengatasi semua kebutuhan-kebutuhan manusia tentang akhlak, tentang duniawi, tentang perilaku, dan tentang kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi Gusti Allah telah mengatasi segala kebutuhan-kebutuhan tentang rohani, tentang jasmani, dan tentang duniawi. Itu Allah telah mengatasi semua. Tergantung manusianya memilihnya jalan yang mana. Karena ing atase Gusti telah mengatasi seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah. Yang namanya manusia yang utama. Jadi manusia itu harus ing dalam hatinya, ing perjalanan pikirannya, ing perjalanan hatinya itu harus mengambilnya yang baik, yang bagus, yang benar ing perjalanannya. Lalu dilanjutkan dengan huruf haja berhak, harokat perbuatannya. Harokat perbuatannya ini manusia itu harus mengambilnya baik, bagus, benar, mulia. Karena ing dalam hati, ing dalam pikiran itu tergantung ing tingkah laku manusianya mengambilnya yang mana. Lalu dilanjutkan dengan huruf dal tampan pasedun, tekad pendirian karo gustinya. Jadi tekad pendirian karo gustinya ini manusia itu harus memegang teguh tekad pendirian saking gustinya ing dalam hati. Karena hati Allah ini udah ditempelkan oleh Allah terhadap manusia, dan Allah ini ing dalam hati. Jadi zat Allah ini menempel ing dalam hati manusia, tapi bukan menempel ing dalam hati manusia yang segumpal daging, tapi ing dalam hati yang paling dalam, ing dalam tingkah laku manusianya dan pikirannya. Itu harus diperdalami dalam tekad pendirian karo gustinya, memegang erat dalam dirinya. Karena Gusti Allah telah mempelajari terhadap manusia, kebutuhan manusia itu. Terkadang manusia itu pendiriannya lemah, terkadang manusia itu pendiriannya tidak kuat. Jadi Gusti Allah telah menanamkan tekad pendirian karo gustinya itu yang paling dalam. Jadi hati yang paling dalam itu terletak dari zat Allah, bukan segumpal daging. Entar besok yang dibawa tingkah laku oleh manusia itu hanya tingkah laku yang dibawa dan pikiran yang mulia. Karena tingkah laku itu selalu berhubungan dengan pikiran. Pikiran itu lalu masuk ke dalam hati. Jadi pikiran dan ing dalam hati itu satu wadah. Kalau pikirannya udah yakin teman, lalu hati itu mengikuti dengan sendirinya. Tapi kalau pikirannya tidak yakin, lalu hatinya dengan sendirinya tidak yakin. Jadi keyakinan Allah ini terhadap manusia itu harus dipegang oleh manusia. Karena zat Allah ini adanya di diri manusia ing dalam hati. Ing dalam hati ini adanya di tingkah laku manusia.
Hati yang sesungguhnya ini adalah tingkah laku manusianya itu. Karena manusia itu mempunyai hati, mempunyai pikiran dan hati. Hati yang sesungguhnya itu tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama adanya di tingkah laku manusia. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dukhrina wa Muhammad wa sallim wa rajallahu wa ta'ala bersyukur azmanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran wa majidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa min sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afatan fil jasad wa zatan fil ilmi wa barakah fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa ba'da al-maut. Allahumma amin 'alaina fi shafarat al-maut wa nazzil min fadil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antal samiul innaka antal rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati wa rizqillah wa umurina wa salamati wa rizqillah wa umurina wa salamati wa rizqillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa